keterisian checklist. Secara aplikasi SMA Satuan Jatan ini dinyatakan siap. Kami konsultasi dengan pengawas pembina Pak Didi, ya udah Pak, tindak lanjuti dengan membuat usulan proposal. Kegiatan belajar tatap muka ini juga akan disertakan sebagai lampiran pada proposal. Dan hari ini verifikasi internal namanya ini, verifikasi internal kesiapan SMA Satuan Jatan untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka pada masa adaptasi baru, kebiasaan baru. Nah, nanti hasil verifikasi ini akan mengeluarkan rekomendasi lah dan seterusnya nanti secara teknis akan dijelaskan oleh timnya. Intinya adalah apapun yang nanti menjadi rekomendasi dari tim, kami semua di sini siap untuk menindaklanjutinya. Permintaan dari SMA 01 Ajatan ini sehubungan dengan permohonan untuk memverifikasi kesiapan pembelajaran tatap muka. Tentunya dibekali dengan surat perintah, kami datang berempat. Perkenalkan, saya Sri Mei sebagai kasih pelayanan. Untuk hal ini merangkap masih menjadi PLT kasih pengawasan sehubungan Pak Papahan sudah pensiun per 1 Januari. Dan yang kedua Pak Haji Asmadi selaku Kopasnya. Satunya lagi pengawas pembina Pak Didi masih dalam perjalanan menuju ke sini dan Pak Sukron selaku pengawasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami datang ke sini tentunya tidak memberikan izin dalam rangka hanya memverifikasi untuk kesiapan sejauh mana, mengecek kesiapan sarpras yang sudah dipersiapkan. Hanya memverifikasi setelah memenuhi standarisasi atau memenuhi persyaratan baru kita merekom. Setelah memberikan rekom kepada gugus tugas provinsi, kabupaten maupun kecamatan, sekaligus untuk meminta di rapid test kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi kami nanti 2 tugas setelah hasil verifikasi ini akan memberikan rekomendasi untuk memberikan izin, meminta izin kepada gugus COVID dan sekaligus untuk meminta rapid test. Namun nanti setelah kami melakukan verifikasi di lapangan, tentunya kesiapan yang kami butuhkan itu standarisasinya seperti apa, instrumen yang kami minta. Kalau sudah sesuai, kami segera mungkin membuat rekomendasi. Namun ternyata masih ada beberapa yang harus dilengkapi. Kami menunggu dulu tim menunggu persyaratannya masih belum lengkap. Setelah lengkap baru kita mengajukan. Jadi lebih cepat lebih baik gitu. Mungkin tidak harus nunggu lagi. Begitu selesai verifikasi, besok harinya action melengkapi. Nah, beberapa hari kemudian kita akan membuat rekomendasi. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu dalam hal ini, kita di masa COVID-19 ini se-Jawa Barat memang tidak semuanya dibuka tatap muka, namun diizinkan manakala kita sudah mengajukan sesuai dengan persyaratan, dan yang mengizinkan pun dari gugus COVID kabupaten. Dan tidak menutup kemungkinan nanti setelah diberikannya izin tidak berlaku permanen. Manakala nanti ternyata setelah dibuka ada klaster baru, dengan sendirinya maka ditutup, melakukan PDR lagi, daring lagi. Tentunya atas tadi persetujuan dari gugus COVID, kami akan melaksanakan izin tadi, dan silahkan selama tidak ada klaster baru atau tidak diketemukannya yang terpapar, tentunya masih berjalan dengan tatap muka. Nanti kami juga pengen tahu sejauh mana pola yang akan dipakai oleh Ajatan ini. Apakah nanti per minggu, per jenjang, ataukah per 1 hari per sesi. Namun kami di sini menyarankan, Pak, masukkan saja. Lebih baik per minggu, per jenjang. Artinya gini, 1 minggu pertama kelas 10 yang masuk tatap muka, kelas 11 sama kelas 12-nya BDR. Begitu selesai hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtunya disemprot atau hari Minggunya. Jadi tiap pergantian mau jenjang itu semprot, diadakan penyemprotan. Setelah minggu kedua kelas 11 masuk, kelas 10 sama kelas 12
BDR dari di rumah. Terus minggu ketiga begitu. Artinya apa? Untuk perjanjian pernikahan tadi diharapkan manakala nanti diketemukan ada yang terpapar atau terindikasi dengan wabah tadi, katakan 2 minggu dia mandiri, isolasi mandiri di rumah. Jadi ketemu lagi nanti pada saat minggu ke-3. Jadi tidak beruntun seperti yang sesi. Kalau tadi ada yang menggunakan pola sesi hari 1 tapi 2 sesi, jam 7.30 sampai jam 9 sesi pertama masuk, nanti bubar disusul sesi kedua. Itu pun perlu waktu karena jeda antara sesi pertama dan sesi kedua itu tidak boleh bertabrakan, harus agak panjang waktunya dan harus diulang penyemprotannya tiap hari. Itu yang repot kalau per 1 hari 2 sesi, karena pengen lebih maksimal mungkin lebih dipadatkan, namun akan merepotkan gitu, lebih banyak repotnya. Setelah pergantian tadi per sesi juga kan penyemprotan sehari berarti 1 kali, 5 hari berarti 5 kali penyemprotan, itu satu juga tidak efektif. Yang selanjutnya, kalau nanti dilaksanakan BDR berarti siswa yang masuk tiap hari di ruang yang sama, di kursi yang sama selama 5 hari. Gurunya dari pagi sampai siang itu di kelas yang sama. Jadi satu mata pelajaran, satu kelas. Tidak ada istirahat, tidak ada buka kantin, boleh bawa bekal makanan, namun tidak boleh saling tukar menu atau memberi ke temannya. Untuk saat ini kita belajar, bukannya belajar, untuk saat ini kita harus egois atau tidak berbagi, karena ya tadi mengkhawatirkan barangkali kita tertular atau menularkan gitu. Kita kan belum tahu itu. SOP seperti apa, melakukan physical distancing, cuci tangan, masker, pakai pengukuran suhu. Itu seperti pada saat anak masuk ke gerbang, itu kan ada petugas yang menggunakan termogan ya Pak untuk mengukur suhu. Pada saat mengukur suhu tadi, katakanlah diketemukan ternyata suhunya di atas 38 umpamanya. Nah, itu jangan langsung masuk ke ruang kelas. Siapkan ruang isolasi. Jadi langsung masuk ke ruang isolasi. Tempatkan di situ, suruh istirahat dulu. Selama isolasi barangkali ada kemungkinan yang memang dari rumahnya sudah demam, atau memangkah dari berangkat belum sarapan hingga menjadi panas suhunya. Suruh masuk ke ruang isolasi, ditunggu sama petugas gugus COVID-nya atau siapa yang piket hari itu. Kalaupun nanti terpaksa ruang isolasinya tidak bisa disekat dengan putra dan putri, minimal ada yang menunggu putra untuk putra, putri untuk putri. Jangan sampai nanti bentrok putra putri satu tempat tidur, nanti bisa yang ketiganya setan gitu ya Pak. Nah, pada saat 38 derajat masuk ke ruang isolasi, jangan dibiarkan. Kita pantau anak tersebut apakah di rumah memang belum sarapan atau memangkah sudah demam dari 2 hari atau sehari yang lalu. Kita dipantau dulu. Kalau memang belum sarapan, kita di sekolah siapkan dispenser di ruang isolasi tadi. Ada air hangat, ada sekedar untuk yang ganjel perut, apakah itu telur rebus 1 butir atau buras atau lontong atau surabi yang menghangatkan perut, yang mengisi perut tadi, untuk menunggu selama perkembangan suhunya belum normal. Namun setelah 1 jam atau 2 jam berikutnya kontrol lagi, ternyata suhunya juga masih tinggi atau masih belum ada perubahan. Nah, tugas gugus COVID sekolah tadi harus mengadakan komunikasi dengan medis. Jangan menjudgment dulu bahwa oh itu terpapar, oh itu COVID. Kita harus silent karena menyangkut psikologi anak juga. Diam aja, komunikasikan, karena yang bisa mengetahui itu sakit biasa atau memang ada terpapar hanya pihak medis yang tahu. Makanya disarankan Bapak Ibu di sini melakukan MOU dengan puskesmas terdekat. Apakah nanti dibunyikan di MOU-nya tiap hari Senin atau tiap hari datang berkunjung ke sini petugas medis, ataukah manakala kita membutuhkan tenaga beliau kita mengundang, ataukah si pasien tadi atau si anak tadi dibawa ke puskesmas. Silakan dibunyikan di MOU tadi Pak, untuk melakukan MOU dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tadi, menjaga-jaga.
Itu. Terus yang tidak kalah pentingnya juga harus ada izin dari orang tua siswa. Orang tua siswa yang mengizinkan silahkan, tapi yang tidak jangan dipaksakan, tapi tetap diberi tugas. Nanti kalau ada orang tua siswa, saya emang nggak boleh anaknya ikut belajar dulu karena gini-gini pertimbangan, mangga Pak, jangan dipaksakan, tapi tetap tugas sesuai dengan yang diberikan oleh kita. Jangan karena sekolah berangkat tatap muka enggak, di rumah belajar enggak gitu. Jadi kita tetap ada tugas. Terus siswa yang letaknya atau yang berdomisili di kecamatan tetangga kita terdekat dan mempunyai atau katakanlah zonanya merah, itu tidak dihimbau untuk ikut berangkat dulu Pak, tidak ikut tatap muka dulu, tetap belajar di rumah. Itu untuk mengantisipasi barangkali kita tidak tahu hal-hal yang terjadi, karena kita kan sifatnya kalau nggak menular ya ditulangkan atau dimenulari. Karena barangkali pada saat kita tidak tahu harus bagaimana suhu, ada kan yang OTG Pak, orang tanpa gejala, kita kan juga tidak merasakan panas, tidak merasakan tenggorokan atau penciuman tidak berasa, itu kadang tidak terdeteksi, tiba-tiba sudah terpapar gitu. Itu menghindari itu. Jadi sekecil itu pun harus diperhatikan. Intinya terutama kita masih dalam SKB 4 Menteri saat ini. Untuk saat ini di masa pandemi ini, bahwa pembelajaran tatap muka atau pendidikan itu masih di urutan atau di level yang ketiga. Seperti di hak kita, undang-undang hak hidup adalah masih di prioritas pertama. Hak hidup kita, yang penting hidup dulu Pak. Hidup itu adalah hak prioritas utama kita. Baru hak sehat atau hak selamat itu prioritas kedua. Kesehatan dulu yang kita jaga, selamat dulu yang kita utamakan nomor 2. Barulah kita di level yang ketiga, pendidikan. Jadi hak hidup, hak sehat dengan selamat, dan pendidikan. Terus nanti yang di siswa yang ada di sekolah ini minta data siswa yang menggunakan motor berapa orang, siswa per kelas nanti ya Pak ya, tinggal di per kelas diatur. Siswa yang menggunakan motor berapa orang, yang menggunakan alat kendaraan umum atau angkot, yang antar jemput atau yang jalan kaki. Nah, itu perlu ada data. Kenapa data itu dibuat? Kalau yang masih jalan kaki mungkin masih bisa ditolerir atau masih bisa aman. Yang antar jemput atau yang dinaik komuter. Tapi yang tadi dikhawatirkan yang naik angkot atau naik elep, anak tersebut setelah ketahuan teridentifikasi punya gejala, belum baru punya gejala, udah katakanlah reaktif gitu ya Pak anak tersebut. Nah tadi yang anak yang duduk di kubangku tersebut, sebelah kirinya siapa, kanannya siapa, depannya siapa, belakangnya siapa, itu dihimbau untuk tidak masuk juga, untuk ikut mandiri, isolasi mandiri di rumah. Jadi manakala sudah ketahuan positif anak tersebut yang tadi bawahnya dapat oleh-oleh, yang kanan, kiri, depan, belakang itu juga harus isolasi mandiri, jangan berangkat di sekolah, jangan tatap muka Pak, tetap belajar di rumah, diberi tugas di rumah. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepala SMA Kesatuan Jatan beserta Tuan Guru Pak Akram dan bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan, yaitu sebagaimana tugas yang telah diterbitkan, yaitu dengan melalui tugas ini kita bisa bersilaturahmi. Tujuannya adalah untuk verifikasi kegiatan KBM tatap muka. Misi gitu, dikiranya langsung verifikasi. Harusnya begitu misi, itu ajukan proposal pada KPG sehingga lebih kuat dan akan ditindaklanjuti. Ada komunikatif sama anak. Tapi kalau lihat level itu kan jenuh kan, membosankan. Oleh karena itu yang dikhawatirkan hasil dari verifikasi dikirim kepada Covid Satgas Covid ini khawatir ada swab dengan biaya
Jadi sama aja di Pak Agus dampingin itu Bu Ida. Yang surplus mana? Bu Ida Pak Agus. Terus lab yang akan praktek IPA ya. Nah, lab ini kan harus ada. Terus mulai dari mana prosedur pada saat anak masuk? Ya apakah 2 jalur? Karena dalam satu uang sampelnya harus rasio satu kelas satu ini. Dipastikan di bawah air mengalir dari nampung ya. Nah, tidak diharapkan pakai galon, terus pakai ember, nampung jadi Pendi mau instrumen ini Pak. anu baru. Nah, ini sudah ada. Oh. Alatnya tadi. Nah, nanti ditempel di sini Ibu. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 selama 3 minggu berturut-turut. Iya. Terus menggunakan pengukuran suhu, terus menggunakan apa namanya? Nomor aja Pak. Baru di sininya bawa ruang 10 IPA 1 gitu ya. Berarti udah bagus, jadi jangan ada ruang ditambah. Malah Bu ya, ada protokol kesehatan pada saat buka tutup ini juga yang diharuskan buka tutup guru. Jadi siswa mah diladenin aja, yang buka handle cukup 1, jangan gantian orang. Kalaupun guru pakai sarung tangan, buka tutupnya tetap 1 guru. Jadi si handle ini tuh tidak saling berpegangan siapapun, tetap handle ini yang megang 1 guru yang piket, dibukakan, ditutupkan. Ke kamar 1, 2, kan 16 kan, 1 ruang Pak. 18, 1, 2, 3. Ya difungsikan aja Pak sebagai ruang isolasi. Oke udah ya. Nah, ruang isolasi. Iya Pak, iya. Udah teh sama ini apa namanya? Di sini. Iya Bu. Oh kalau supras tadi. Iya. Ada yang nunggu ya, guru piket ya Pak? Ada, iya Bu. Ya dibagi guru piketnya udah 1 jam perjalanan dari jam 8, jam 9 kantor lagi. Si yang punya pendampingan suruh ngontrol lagi suhunya. Di ruang isolasi nanti yang petugasnya siapa? Lipik. Ya, sama-sama. Dasi kita dari share ini. Bukan doang ini Pak, minta foto ini. Miring nih. Kalau siang mah serang Bu. Sudah di Tadi yang berapa Mas? 5 ya? 5 ada 7. Lurus sampai pengen ada berapa? 1, 2. Tadi ada berapa? Sampai dengan 11. Ringan, olahraganya sifatnya ringan, aerobik lah, senam lah, gitu ya Pak. Tetap karena itu kan harus ada guru olahraga, ada praktek olahraga. Tidak maksa teori terus aman. Semua bos. Ini asuransinya belum Mbak. Yang itu banyak loh. Kalau punya saya minta. Sok. Ayo. Siap. Sarung tangan, jadi kan iya, semuanya pengen megang namanya botol. 3. Iya, 1 meja 3. Saat ini iya, V aja. Itu kalau Pak Hendi. masuk kelas langsung pulang. Yang punya tugas masuk kelas tapi dibagi jadwal. Nggak harus semuanya masuk kelas.